Halo, ketemu lagi bareng Miss Ais. Kali ini kita akan melanjutkan materi sistem pencernaan. Kalau misalnya kita kemarin udah ngomongin gimana sih makanan itu lewat di mulut sampai ke kerongkongan, maka selanjutnya kita akan bahas gimana makanan tersebut diproses mulai dari lambung sampai nanti ke anus. Oke, kita ke bagian atau organ selanjutnya yaitu adalah lambung atau nama lainnya adalah ventriculus gitu ya. Jadi ini adalah diagram dari lambung, yaitu sebenarnya si lambung ini mirip kayak huruf J gitu nggak sih, ya kan, huruf J, dan dia terletak di sebelah kiri ya, sebelah perut bagian kiri. Dan sebenarnya ada yang namanya otot di sebelah sini. Ini adalah kardiak gitu ya. Ini adalah kardia, dan ini adalah otot yang apa ya, sebagai pembatas. Kalau misalnya tidak ada makanan yang masuk maka dia akan menutup, kalau misalnya ada makanan yang masuk maka dia akan membuka, jadi seperti sensor gitu ya. Dan ada 4 bagian. Yang pertama adalah kardiak, fundus, dan corpus atau body gitu ya, body, dan ada pylorus di sebelah sini gitu. Jadi ada kardiak, fundus, pylorus, dan corpus atau tubuh atau badan dari si lambung tersebut. Kita ngomongin tentang enzim dari lambung, yaitu ada pertama ada enzim pepsin yang dia berguna untuk mengubah protein menjadi peptida. Jadi protein itu adalah molekul yang relatif lebih besar daripada peptida. Jadi makanya enzim itu kan fungsinya untuk memecah. Jadi protein itu adalah bentuk kompleks, sedangkan peptida itu adalah bentuk sederhananya. Kurang lebihnya gitu. Kalau misalnya kita punya rantai panjang, nah fungsi dari enzim itu adalah memutus rantai-rantai makanan tersebut gitu. Nah kemudian ini ada HCl. HCl itu ini bukan HCI ya. Ini adalah HCl, di mana dia berfungsi untuk memecah protein dalam makanan, melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan, dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Oke, jadi sebenarnya gini, HCl ini kalau misalnya ada zat yang namanya pepsinogen di sini. Nah, pepsinogen itu tidak akan aktif kalau misalnya tidak ada HCl. Jadi HCl ini mengaktifkan pepsinogen. Nah, nanti pepsinogennya kalau udah kena HCl, dia akan menjadi pepsin. Terus pepsinnya kenapa? Nah, pepsinnya mengubah protein menjadi peptida. Kayak gitu kurang lebih. Mungkin sebagian kalian akan ada yang pernah mendengar ada istilah renin. Jadi renin itu adalah sama enzim juga yang dihasilkan dari lambung yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu gitu. Jadi kan orang-orang Asia itu some of them allergic to milk atau susu karena orang-orang Asia itu tidak terbiasa untuk mengonsumsi susu. Kayak gitu sih konon. Cuman masih kurang tahu juga ada berapa persen yang alergi terhadap susu. Dan karena si renin tadi itu kan berfungsi untuk mengumpulkan kasein dalam susu. Nah, si renin itu hanya bertahan sampai kita berumur ya berapa tahun, sampai kita disapih kayak gitu. Setelah itu ya renin tersebut kemungkinan besar akan hilang gitu, dan akan perut kita mungkin akan susah untuk bisa mencerna susu kayak gitu. Ceritanya gitu. Cuman I don't know kebenarannya ya. Nah, ini adalah sphincter tadi ya yang Miss maksud, ada di bagian ujung atas maupun ujung bawah atau bagian ujung awal masuk kemudian pada bagian akhir gitu. Dan bahkan kita bisa tahu ya, sebenarnya kalau HCl itu sangat asam sekali, sampai katanya kalau bahkan keasamannya tuh lebih sangat mengkhawatirkan gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir, lambung kita tidak akan rusak dengan HCl. Meskipun kalau misalnya tangan kita terkena asam juga itu sangat berbahaya. Tapi kalau misalnya HCl ini tidak apa-apa di perut karena dia punya struktur dinding yang melapisi sehingga tidak terjadi luka gitu. Dan kalau misalnya kita tadi udah ngomongin di mulut, kalau misalnya kita mengunyah itu akan membentuk makanan yang namanya dengan bolus. Kalau udah masuk ke lambung itu makanya biasanya akan terbentuk yang namanya kim atau CHYME, kim gitu. Dan mungkin kalau kalian sudah pernah muntah gitu dan kalian merasakan muntahan kalian, itu pasti akan ada rasa asam-asamnya. Nah, itu karena mungkin muntahan kalian itu bercampur dengan HCl gitu. Dan pasti bentuknya juga sudah menjadi bubur gitu ya. Buburnya pasti lebih halus daripada bolus yang dari mulut. Dan itu adalah bentuk kim namanya, kayak gitu. Dan selain dindingnya tadi kenapa bisa tahan adalah karena sebenarnya di dinding bagian perut ini ada lendir yang namanya dengan mukus, sehingga dia bisa melindungi dari kerusakan HCl ini. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kita antisipasi dengan ya udah kita harus makan teratur tuh karena kita harus menjaga kadar HCl ini supaya tidak merusak bagian perut gitu. Kalau misalnya perut kita luka oleh HCl itu akan terasa perih banget, dan itu yang kadang kita sebut dengan MAH, MAAG ya, MAH ya. Kalau misalnya kalian telat makan, jadi bisa mungkin kalian jangan telat makan. Oke, by the way kita akan lanjut ke organ berikutnya yaitu usus halus.
di mana usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, kemudian ada usus kosong, dan usus penyerapan. Ini sudah sajikan nama lainnya, kayak misalnya ada duodenum, ada jejunum, ada ileum gitu. Jadi duodenum itu adalah pas banget setelah dari si lambung. Jadi ini adalah usus 12 jari. Kenapa dinamakan 12 jari? Karena katanya panjangnya itu hanya 12 jari kita diurutkan gitu sebanyak 12. Nah, itulah panjang usus 12 jari kita gitu. Kemudian di bagian usus halus ini banyak sekali bantuan enzim yang dihasilkan dari kelenjar-kelenjar pencernaan. Mungkin kalian akan bingung, sebenarnya kelenjar itu apa sih? Kayak misalnya kenapa empedu, pankreas, dan hati itu termasuk ke dalam sistem pencernaan, padahal mereka tidak dilewati oleh makanan. Jadi memang segala sesuatu yang tidak dilewati oleh makanan itu bukan berarti dia tidak berkontribusi atau sumbangsihnya tidak ada dalam sistem pencernaan. Mereka ada gitu sumbangsihnya, entah hanya dalam bentuk enzim maupun yang lainnya, tapi tetap mereka berperan dalam sistem pencernaan. Makanya mereka digolongkan sebagai organ sistem pencernaan. Misalnya di sini kita bisa melihat bahwa di usus 12 jari atau di duodenum ini terjadi, jadi duodenum itu adalah yang di sini ya, pas banget setelah lambung di sini, dan itu ada percabangan dari pankreas maupun dari si empedu dan juga dari hati kayak gitu. Jadi si 12 jari tersebut di sana terjadi muara atau persatuan dari enzim-enzim ketiga kelenjar tersebut. Nah, tulis di sini bahwa empedu itu berwarna hijau karena memang cairan yang ada di dalamnya itu biasanya berwarna hijau dan rasanya pahit. Cairan dari empedu ini berasal dari hati yang ada di sini. Jadi cairan-cairan dari hati itu diekskresikan atau dibuang ke dalam empedu dan nanti selanjutnya akan diikutkan ke sini. Nanti akan diikutkan ke dalam makanan-makanan yang kita konsumsi atau setelah dari lambung. Dan empedu itu juga berfungsi sebagai pengemulsi lemak atau penurun kadar lemak. Jadi kalau misalnya kita banyak makan lemak, itu akan dibantu oleh empedu untuk menurunkan kadar lemaknya gitu. Dan selain itu juga si empedu ini menghasilkan bilirubin dan biliverdin yang dimana mereka berdua berperan sebagai pewarna urin dan feses. Mungkin kadang kita menjumpai bahwa urin kita berwarna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, baik itu feses maupun urin. Nah, itu karena memang ada kontribusinya dari si empedu ini gitu. Nah, kemudian kita akan lebih lanjut bahas kelenjar pankreas, di mana pankreas ini adalah menghasilkan 3 enzim, yaitu ada, kita bisa menghafalkan dengan TAL gitu ya, tripsin, amilase, dan lipase. Kok ada amilase lagi, Miss? Bukannya tadi di mulut juga ada ya? Memang ada, tapi kalau tidak salah, kalau yang di mulut itu kan tadi namanya alfa amilase ya. Kalau di sini itu namanya beta amilase. Kurang tahu sih, tapi ada nama lainnya gitu. Jadi punya nama lain sendiri dan sepertinya tidak bisa disebut dengan tialin gitu di bagian amilase yang dihasilkan dari pankreas ini. Amilase sama seperti yang ada di bagian mulut tadi ya, untuk memecah karbohidrat menjadi gula, kemudian lipase yaitu membentuk dari lemak menjadi asam lemak, kemudian tripsinogen ini dihasilkan dari hati, tapi kemudian sebelum tripsinogen itu tidak aktif, jadi bentuk aktifnya adalah tripsin, yaitu dia bisa berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida gitu. Dan by the way, tripsinogen ini kan bentuk tidak aktif. Nah, ketika sudah disekresikan itu dalam bentuk tripsinogen, tapi kemudian usus halus di sebelah sini akan mengeluarkan enzim-enzim tertentu yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen tersebut sehingga dia berubah menjadi tripsin dan bisa mengubah protein menjadi peptida. Oke, kita lanjut. Oke, jadi setelah dari usus 12 jari, di mana di 12 jari tersebut terdapat muara ya antara empedu, hati, dan juga pankreas, maka selanjutnya makanan-makanan tersebut akan masuk ke dalam usus kosong. Dan Miss kurang tahu apa yang terjadi di sana, tapi mungkin tidak terjadi apa-apa ya, hanya lewat saja. Kemudian ada berikutnya yang dinamakan dengan usus penyerapan atau ileum ya. Dan di ileum tersebut terdapat struktur yang namanya jonjot atau villi. Dan villi itu seperti yang ada di gambar, kita lihat seperti rigi-rigi atau seperti bulu-bulu kayak cendol ya, mungkin kalian melihatnya gitu. Dan kenapa kok dia bentuknya seperti itu? Karena dengan banyaknya serabut-serabut seperti ini, maka dia akan sama seperti akar, akan mempercepat proses penyerapan nutrisi sehingga tubuh kita akan cepat mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi kayak gitu. Dan itu banyak banget di usus penyerapan ya atau ileum. Kemudian juga terdapat pembuluh kil yang dapat mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Oke? Dan kita lanjut ke usus besar, yaitu atau nama lainnya berupa kolon, dan makanya di sini ada ascending, ada transverse, dan ada descending.
Ini merupakan kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Bukan kolom ya, tapi kolon pakai N. Dan di sini ada rektum, ini ada umbai cacing. Umbai cacing ini nanti deh, kita cerita dulu kalau misalnya bagian kolon ini tidak lain dan tidak bukan untuk membantu proses penguraian sisa-sisa makanan atau pembusukan. Nah, pembusukannya itu juga dibantu oleh bakteri Escherichia coli, di mana dia membantu proses pembusukan, dan selain itu ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa Escherichia coli ini selain membantu pembusukan, ternyata mereka juga bisa memproduksi vitamin K yang dapat diserap oleh tubuh. Dan kita kan memang juga perlu vitamin K kan. Dan vitamin K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak, artinya disimpan dalam lemak-lemak tubuh kita gitu. Dan rektum atau anus tentu saja itu adalah saluran pembuangan. Nah, kita lanjut ke appendix, di mana appendix tersebut adalah struktur yang menyerupai cacing kecil gitu kan. Mungkin kalian akan melihat ini sebagai keanehan gitu ya, karena kolon kita atau usus besar kita itu besar, tapi kemudian kenapa di situ ada struktur yang menyerupai cacing di sana. Dan ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada dugaan di mana zaman dahulu kala atau orang-orang purba itu mengalami evolusi hingga sekarang, sehingga yang terwariskan saat ini adalah appendix yang kecil seperti ini. Dulunya adalah ini gede, segede kolon juga, kemudian lebih panjang kayak gitu. Nah, sekarang mengalami reduksi kecil seperti ini, mengalami pengurangan volume atau bentuk. Nah, itu berkaitan dengan diet. Jadi kalau kita ngomongin gigi mengalami evolusi gusi gitu ya. Si umbai cacing ini juga mengalami evolusi. Bahkan diteliti bahwa zaman dahulu itu kan diet manusia-manusia itu kan ekstrim ya. Mungkin bahkan makan ranting gitu, it's okay gitu loh. Karena saking apa ya, orang zaman dulu kan mungkin untuk mencari makanan itu kan susah ya. Mereka harus berburu, ngeramu gitu kan. Dan apa yang sekiranya bisa membuat mereka survive ya mereka makan gitu. Dan untuk bisa mencerna, bayangin kalian harus mencerna kayu itu kan keras banget. Nah, untuk proses pembusukannya maka dia membutuhkan proses yang lama. Makanya dulu bentuk usus ini relatif lebih panjang daripada yang sekarang manusia modern seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada chart atau tabel yang namanya Bristol Stool Chart. Jadi Bristol itu kan salah satu nama kampus kalau nggak salah di Amerika sana, dan stool itu adalah bahasa Inggris or American English-nya, artinya adalah poop atau tai lah ya, gitu kan. Dan itu ada tipe-tipenya loh gitu, berdasarkan teksturnya atau berdasarkan apa ya, bentuk dan teksturnya ya, itu kandungan airnya juga ya. Ini ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu adalah kayak kacang gitu. Mungkin kalau kalian misalnya pernah melihat pup dari kambing, nah mungkin mirip kayak gitu. Dan itu mengindikasikan konstipasi, yaitu kita kurang yang namanya makanan berserat gitu, konstipasi. Karena makanya di sini banyak terjadi penyerapan air, tidak ada makanan berserat sehingga padatan-padatan seperti ini gitu. Kemudian yang tipe 2 itu seperti sosis, sosis shape but lumpy, indicate constipation. Jadi masih mengindikasikan konstipasi juga. Kemudian juga tipe 3, tipe 4 dan seterusnya. Ya, ini ada yang tipe 7 ini ada watery, nggak ada padatannya sama sekali, semuanya cair. Nah, ini mengindikasikan diare gitu. Kadang ada yang fluffy pieces with ragged edge, a mushy stool may indicate diarrhea and urgency. Ada juga yang ini soft blobs with clear cut edge may indicate diarrhea. Dan ini yang lancar untuk apa yang bentuknya smooth and soft, ideal stool as easier to pass. Jadi kalau misalnya kalian gampang untuk pooping, ya udah itu berarti mengindikasikan kalian tidak mengalami konstipasi. Tapi kalau kalian kegampangan untuk pooping karena itu cair semua, ya itu kalian berarti diare gitu. Dan diare itu bisa terjadi karena mungkin bakterinya itu kebanyakan di usus kalian gitu, bakteri Escherichia coli lainnya gitu. Kok bisa banyak nih ya? Mungkin ada sesuatu yang salah di tubuh kalian, konsumsi kalian, sehingga bakteri tersebut bisa pertumbuhannya tuh banyak banget sehingga itu mengganggu proses pembusukan dan justru malah membuat kalian diare gitu. Okay everyone, thank you for watching and don't forget to subscribe. And if you have any question, you can just hit me up. See you on the next meeting. Bye bye.